Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kali ini saya Naila Rahma Salsabila, mahasiswi dari Universitas Nahdlatul Ulama Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester 2. Tujuan saya dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Desain Pembelajaran, dan dosen saya atas nama Dr. Nina Ikhwati Wahidah SPD MPD. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas terkait dengan pembelajaran. Yang pertama-tama, ayo kita simak. Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran? Pembelajaran adalah suatu proses belajar mengajar yang diciptakan oleh guru untuk menumbuhkan sekaligus mengembangkan wawasan, kreativitas, dan pola pikir siswa tentang suatu ilmu pengetahuan. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang bertujuan untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan untuk sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas ataupun pelajaran dalam tutorial. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Model pembelajaran juga berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Baik, di sini saya akan memakai mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, Analisis Kebutuhan. Tujuan pembelajaran IPS di sekolah dasar memiliki tujuan yang luas dan kompleks, seperti meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan beradaptasi. Analisis kebutuhan. Tujuan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial sekolah dasar memiliki tujuan yang luas dan kompleks, seperti meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan beradaptasi. Pengembangan model pembelajaran yang lebih inovatif dan interaktif dapat membantu mencapai tujuan ini. Yang kedua, siswa. Siswa sekolah dasar memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, seperti kebutuhan motivasi, kebutuhan partisipasi, dan kebutuhan pengembangan dan keterampilan. Pengembangan model pembelajaran yang lebih inklusif dan berbasis lingkungan dapat membantu memenuhi kebutuhan siswa. Yang ketiga, media pembelajaran. Media pembelajaran yang sudah ada seperti di CD interaktif dan simulasi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pengembangan model pembelajaran yang lebih berbasis teknologi dapat membantu meningkatkan efektivitas penggunaan media ini. Dan yang terakhir, teknologi yang sudah digunakan seperti internet, perangkat mobil dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pengembangan model pembelajaran yang lebih berbasis teknologi dapat membantu meningkatkan aktivitas penggunaan teknologi ini. Tujuan pembelajaran yaitu tujuan pembelajaran umum, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Siswa dapat berpikir kritis dan analisis. Oke, lanjut. Model pembelajaran. Langkah-langkah model pembelajaran. Yang pertama, pengembangan model pembelajaran komparatif. Langkah yang pertama, pembagian kelompok. Jadi siswa itu bakal dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk mempromosikan kerjasama dan partisipasi aktif. Terus langkah yang kedua, mengembangkan materi. Materi ilmu pengetahuan sosial disusun untuk mempromosikan kerjasama dan partisipasi aktif. Dan langkah yang ketiga, pembelajaran komparatif. Dan kelompok-kelompok siswa itu melakukan kegiatan belajar yang berbasis kooperatif. Dan yang langkah keempat, evaluasi hasil belajar siswa, evaluasi untuk memantau kemajuan dan perbaikan. Kelebihan dan kekurangan model yang dibuat. Model pembelajaran komparatif, kelebihannya yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Siswa dapat berpikir kritis dan analisis dalam menghadapi masalah sosial. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Siswa dapat berkomunikasi efektif dalam berbagai situasi sosial. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan beradaptasi. Siswa dapat beradaptasi dengan perlahan sosial dan budaya. Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan sosial. Siswa dapat berinteraksi dengan masyarakat dan membangun diri sendiri. Dan kekurangannya, yang pertama, keterbatasan waktu. Kegiatan belajar yang berbasis komparatif itu dapat memerlukan waktu yang lebih lama. Dan yang kedua,
Keterbatasan sumber daya. Kegiatan belajar yang berbasis kooperatif itu dapat memerlukan sumber daya yang lebih banyak juga, sama seperti kelebihannya. Baiklah, sekian pemaparan saya terkait model pembelajaran. Saya mohon maaf bila terdapat kesalahan maupun kekeliruan dalam video. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.